Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Kata Nabi, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Aku diutus untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Tuhan Allah berkenan kepadaku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin pria mengenakan hiasan kepala dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan aku, hambanya yang hina ini. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar telah dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang bertakwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah akan menolong Israel hambanya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Jangan padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, maka Ia pun akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias."
Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Yohanes menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Minggu Advent ketiga biasa disebut dengan Minggu Gaudete atau Minggu Gembira. Artinya segala persiapan dan penantian akan kedatangan Yesus Kristus semakin mendekati puncaknya. Yesus sudah di ambang pintu, Dia yang kita nanti-nantikan dan rindukan semakin tampak. Bacaan-bacaan suci pada hari Minggu pekan ketiga ini menampilkan dua tokoh penting, yakni Nabi Yesaya dan Yohanes Pembaptis. Dua tokoh ini menjadi perintis dan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Pada bacaan pertama kita mendengar bahwa Nabi Yesaya menyerukan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan orang-orang yang terkurung dalam penjara. Lebih lanjut ia berkata, "Bersukarialah senantiasa dan bergembiralah senantiasa dalam Tuhan." Senada dengan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, Paulus menyerukan bahwa bersukarialah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur, serta jauhkanlah dirimu dari kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan suci ini mengajak sekaligus mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sudah di ambang pintu. Sebuah kerinduan kita akan kedatangan Yesus semakin dekat. Oleh karena itu, bersukacitalah dan bergembiralah senantiasa, sebab Sang Juru Selamat yang kita nanti-nantikan dan rindukan akan hadir di tengah-tengah kita. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan dan luruskanlah jalan baginya. Kedatangan Yesus di tengah-tengah kita bertujuan untuk membebaskan kita dari tawanan dan belenggu seperti yang diserukan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tadi. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa memberikan anaknya yang tunggal lahir ke dunia untuk membebaskan kita. Kita lepaskan segala tindakan kejahatan kita selama ini agar Yesus hadir dalam diri kita dan kita pun menjadi manusia yang baru. Dengan demikian, kedatangan Yesus membawa pembaruan bagi diri kita. Mari kita bergembira untuk menyambut kedatangan Yesus yang sudah di ambang pintu agar hadir bersama kita. Bergembiralah senantiasa karena kedatangannya sudah dekat. Mari kita mempersiapkan hati untuk menyambut kedatangannya. Persiapan diri kita menjadi mutlak perlu. Iman, harapan, dan kasih kita mesti dibarui. Kesalahan dan dosa mesti kita buang jauh-jauh. Tindakan-tindakan baik mesti kita lahirkan dalam keseharian hidup kita, agar kita sungguh menjadi orang yang berbahagia. Iman, harapan, dan kasih semestinya terus dibarui dan dipupuk untuk menyambut Sang Penyelamat.
Marilah kita berbahagia untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus, karena Dia datang untuk membebaskan kita dari belenggu dosa dan maut, memberikan perdamaian dan kesejukan hati kita. Yang terkurung dalam penjara dibebaskan, yang sakit dilenyapkan. Mari berbahagialah senantiasa dalam Tuhan. Mari sambut Dia dengan gembira.